Tapi ada kayak range nggak untuk Coach Kelvin sendiri nih, kira-kira di angka berapa kalau boleh tahu? Kalau kita sih di range 1,5 juta sampai 3,5 juta. Oke, itu per bulannya? Ya, Oke. per bulannya. Sorry, itu per orang. Oh, per orang. Jadi per bulannya bisa fluktuatif gitu ya? Om, adakah? Menjadi seorang personal trainer bukanlah sesuatu hal yang mudah, apalagi personal trainer untuk masa rehabilitasi pasca operasi. Pada penasaran nggak sih kira-kira berapa penghasilan dari personal trainer dan bagaimana cara menjadi personal trainer untuk kesehatan? Yuk simak video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Butuh. Halo Coach, Halo. waktunya sebentar. Aku mau tanya-tanya nih seputar personal trainer sendiri. Boleh dijelaskan secara detail? Belum tahu waktunya juga? Boleh banget. Yuk, ikut saya. Oke, kita hari ini sudah bersama Coach Kelvin. Halo Coach, bagaimana kabar hari ini? Sangat baik, sehat, kuat, strong. Oke. Oke, Coach, di sini dulunya nih pendidikan dasar mengambil jurusan apa sampai akhirnya bisa menjadi seperti yang sekarang? TK, SD, SMP, SMP. Ya memang bisa. Kuliah ya, berarti Iya. yang pendidikan akhir berarti sekolah kepelatihan olahraga. Gitu. Ya, di Universitas Unipa. Jadi kalau aku mau tanya-tanya seputar gym ini boleh ya, boleh dijawab gitu Boleh maksudku. banget. Oke, apakah gym ini milik coach sendiri atau kontrak atau bagaimana? Oh tidak, ini milik teman saya. Oke. Jadi ya mungkin share profit lah. Oke, kalau sharing profit gitu ya. Jadi sistemnya gimana tuh sharing profit? Jadi sistemnya udah diobrolin di awal ya. Kita tuh ada persetujuan intinya, misalnya kayak apa namanya, pemasukan atau profit yang ini itu masuk ke mana, yang profit yang ini itu masuk ke mana atau ke siapa. Seperti itu sih garis besarnya. Awalnya bisa jadi sampai seperti ini atau bisa menjadi PT seperti ini sekarang itu bagaimana proses dan apa aja tantangan dan rintangan yang telah dihadapi selama ini gitu? Oke, jadi awalnya itu saya bukan langsung suka di dunia fitness personal trainer ini atau di dunia gym ini. Awalnya saya tuh lebih cenderung suka lebih ke basket ya. Basket mungkin bisa dibilang sampai prestasi lah intinya menurut opini saya ya. Lalu ada cedera dan yang mengharuskan saya untuk memutar otak ke olahraga yang lain, tapi saya tetap suka olahraga ya, bukan akademis, jadi mungkin lebih suka non akademisnya. Sampai akhirnya saya menemukan kenyamanan di gym atau dunia fitness bodybuilding lah, atau apa namanya, fitness bodybuilding itu bahasa Indonesianya seperti bentuk tubuh lah, membentuk tubuh manusia. Nah, sampai akhirnya saya suka dengan sains anatomi tubuh manusia. Oh, ternyata badannya manusia itu begitu cerdas, terus begitu banyak ya ilmunya, terus yang menghubungkan kita dengan kesehariannya kita gitu. Jadi misalnya ketika saya melakukan A, maka saya akan kuat melakukan B gitu. Fungsional tubuhnya kita sehari-hari itu saya tertarik banget tuh akhirnya. Sudah. Aku mau tahu nih, penasaran banget kenapa sih sampai sebegitu tertariknya dengan gym gitu loh. Ya mungkin jawabannya seperti yang saya sebutin tadi, ketika saya mengenal gym, saya sangat tertarik dengan anatomi tubuh manusia, atau istilahnya kayak gimana sih badan kita itu berfungsi. Dari apa yang saya pelajarin
ternyata pelajaran si A itu berdampak pada kehidupan saya yang Sehari-hari. sekarang ini ya, sehari-hari ini. Sebenarnya sih bukan ini sih, bukan kayak ada PT itu kan fitness, ya itu yang tadi tak jelasin. Jadi fitness personal trainer itu nggak ada speciality-nya sih sebenarnya. Fitness personal trainer adalah edukator atau coach atau guru yang apa ya istilahnya, kita tuh memahami anatomi tubuh manusia atau secara sains kita memahami gimana sih caranya kita sehat gitu. Oke, untuk menjadi personal trainer sendiri perlu mengemban pendidikan yang spesifik atau bagaimana menurut Coach Kevin? Kalau menurut saya sih ya tentu perlu, karena ilmu-ilmu ini itu adalah ilmu apa ya, sains atau biologis atau klinis lah. Jadi tidak bisa dipelajari sembarangan. Sembarang orang gitu. Ya, sembarang orangnya sih mungkin bisa, semua orang bisa mempelajari ini, tapi ada kurikulum atau urutan-urutan tertentu supaya bisa dapat dimengerti lah untuk mempelajari hal tersebut. Jadi nggak bisa belajar dari Google, mungkin bisa belajar, tapi untuk mengerti itu agak sulit. Sulit. Oke. Kenapa lebih tertarik dengan personal trainer rehab atau kalau nggak yang lainnya gitu? Sebenarnya ya kalau boleh jujur, fitness personal trainer itu tidak memiliki apa ya kejuruan atau spesifikasi tersendiri lah. Intinya kayak saya adalah personal trainer rehabilitasi, saya adalah personal trainer untuk lansia dan sebagainya. Tapi waktu kita mengemban pendidikan kepelatihan atau fitness personal trainer itu sendiri, kita itu mempelajari struktur kesehatan atau bagaimana cara mengoptimalkan sebuah kesehatan itu sendiri dengan mempelajari secara biologi gimana sih struktur tubuh manusia tersebut, seperti itu. Tapi setelah kita lulus dari situ, ada beberapa sertifikasi atau license yang lebih spesifik yang bisa kita pelajarin setelah mengemban pendidikan yang general itu tadi. Itu contohnya misalnya ke PT atau fitness personal trainer yang rehab, ada yang untuk lansia di apa namanya, di sertifikasi yang menurut saya itu terpercaya ya, menurut saya, dan bagus, dan apa ya, mendidik dan membuat kita sebagai coach tidak hanya ngobrolin teknis, tapi kita dibuat untuk menjadi pelatih beneran. Itu salah satunya APKI atau Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia dan Ray Institute. Untuk Coach Kelvin sendiri nih, udah berapa klien yang pernah disembuhkan atau dibantu untuk rehab gitu tadi? Kalau disembuhkan sih bukan saya yang menyembuhkan ya. Ya mungkin saya hanya membantu mengoptimalkan kesehatannya secara fisiologis dan psikis, seperti itu. Tapi untuk kesembuhannya sendiri itu ya mungkin karena kita adalah seorang manusia, manusia itu kan sosial sekali ya, adalah makhluk sosial. Jadi saya hanya membantu, dia juga membantu saya menyembuhkan dirinya sendiri juga. Jadi ya kita saling suportif aja sebagai manusia. Oke, Mas Kelvin, boleh sedikit di-spill berapa nih penghasilannya untuk sebagai personal trainer sendiri? Untuk penghasilan dari personal trainer sendiri itu relatif ya, sangat amat bervariasi lah atau bervariatif gitu. Jadi mungkin sekitar, kalau jasanya ya, kita tuh satu orang menghandle satu orang itu berkisar dari 1 juta sampai mungkin bisa 5 juta ke atas ya, gitu. Tergantung profesionalitasnya si personal trainer tersebut atau coachnya tersendiri gitu.
Tapi ada kayak range nggak untuk Coach Kelvin sendiri nih, kira-kira di angka berapa kalau boleh tahu? Kalau kita sih di range 1,5 juta sampai 3,5 juta. Oke, itu per bulannya? Ya, Oke. per bulannya. Sorry, itu per orang. Oh, per orang. Jadi per bulannya bisa fluktuatif gitu ya? Ya, sangat fluktuatif. Untuk Coach Kelvin sendiri punya referensi belajar pola hidup sehat nggak, dan bagaimana caranya gitu? Mungkin yang pertama yang saya tahu ya, yaitu kuliah di UNESA atau UNIPA. Kalau di mana nih, Surabaya, itu ada UNESA itu di pendidikan kepelatihan olahraga. Lalu untuk adisionalnya yaitu APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Nanti bisa ditaruh linknya atau taruh ininya ya, apa namanya, logonya gitu. Terus Ray Institute juga ada NASM, ada banyak. Atau kalau mungkin yang domisilinya di Surabaya sih bisa ke kita juga, ke Surabaya Fitness. Kebetulan tempatnya ada di jalan apa kira-kira? Oke, tempat kami ada di Tenggilis. Lupa. Untuk alamatnya sendiri itu ada di Jalan Tenggilis Utara 4, nomor 5, Kevlar, Surabaya Fitness. Oke, untuk sosial medianya mungkin ada kayak Instagram atau Instagram deh, boleh biar nanti dicantumin Boleh. teman-teman. Untuk Instagram kita ada di Surabaya Fitness, dan personal saya pribadi yaitu kelfitness_Surabaya. Oke, nanti teman-teman bisa langsung datang aja atau bisa mengunjungi Instagram Surabaya Fitness tadi. Oke. Apa harapan kedepannya secara pribadi untuk seorang personal trainer seperti Coach Kelvin gini? Oke, yang pertama secara pribadi saya sangat menginginkan masyarakat Indonesia itu edukasi akan kesehatannya itu sudah merata, seperti itu. Contoh misalnya karbohidrat, protein, kenapa kita harus mengkonsumsi protein, itu tidak hanya semata-mata hanya untuk membangun massa otot, tapi itu membangun kesehatan kita secara general. Kalau ngomongin protein atau makro dan mikronutrisi itu apa, contoh sesimpel itu. Lalu ya salah satunya visi dan misi kita membangun gym ini adalah ya untuk mengedukasi teman-teman sih, atau masyarakat Indonesia lebih pintar soal kesehatan. Menjaga pola, pola hidup lah. Pola hidup, ya intinya sih menjaga kesehatan secara general. Termasuk pola hidup, pola makan, pola pikir, pola tidur, pola olahraga. Dan sebenarnya itu wajib. Jadi bukan hanya untuk hobi. Kalau kalian menganggap olahraga masih sebagai hobi, ya mungkin perlu belajar lagi. Atau mungkin PR-nya kita masih banyak. Yang seperti berarti perlu belajar lagi ke Coach Kelvin gitu ya. Apapun. Oke, segitu dulu pembicaraanku dengan Coach Kelvin. Next kita see you, ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye.